Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Purnama. Di sini saya sebagai guru sosiologi dan guru ekonomi. Ya. Kali ini saya akan membahas tentang materi penguatan pendidikan karakter. Sebelum masuk ke penguatan pendidikan karakter, yang akan saya bahas adalah menjadi remaja berkarakter. Karakternya seperti apa? Karakternya itu adalah di mana ada religius, sehat, cerdas, produktif. Di sini yang akan saya bahas itu adalah dalam menjadi remaja berkarakter. Pertama adalah konsep dan definisi remaja. Yang kedua adalah gambaran perkembangan remaja. Yang ketiga, permasalahan yang mungkin dialami oleh remaja. Yang keempat adalah upaya untuk mempersiapkan diri menjadi remaja yang berkarakter, yaitu religius, sehat, cerdas, produktif. Sebelum masuk itu semua, yang akan kita bahas yang pertama adalah remaja. Remaja itu siapa? Siapa remaja? WHO menyebutkan remaja adalah penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun, ya, di mana dia memiliki karakter. Yang pertama adalah individu berkembang. Pada saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksualnya. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologi, ya, dan pola identifikasi dari anak-anak sampai dengan dewasa atau usia matang. Yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh dengan keadaan yang mandiri. Selanjutnya, menurut BKKBN, penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun yang belum menikah. Di sini ada UNFPA juga, dia mengembangkan suatu definisi remaja, ya. Dia juga mengkombinasikan antara WHO dan BKKBN, ya. Menurut mereka, dewasa muda yaitu mereka yang berusia 15 sampai 24 tahun. Selanjutnya adalah di sini ada jumlah remaja kita yang ada di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Di sini ada tabel. Dia menyatakan jumlah remaja dari tahun 2010 sampai perkiraan 2050. Jumlah remaja di Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 43 juta. Sedangkan tahun 2000 jumlahnya yaitu 42 juta, yang artinya adalah mengalami peningkatan sebesar 0,6%. Selanjutnya tahun 2015 meningkat 44 juta, tahun 2020 meningkat 46 juta, ya. Sedang diperkirakan, di sini ada tabel, ini hanya tabel perkiraan. Yang jadi masalah adalah bagaimana caranya kita bersaing menjadi remaja yang berkualitas, apalagi untuk anak-anak seusia kalian. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau remaja bertambah? Maka otomatis secara tidak langsung persaingan di masa yang akan datang pasti akan bertambah pula. Untuk itu, bagaimana cara mengatasinya?
Cara mengatasinya itu dengan menjadi remaja yang berkarakter. Dengan begitu, potensi apabila remaja bertambah di Indonesia, ya, maka secara tidak langsung sumber daya manusia juga bertambah dan aset penggerak pembangunan bangsa Indonesia. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah menjadi remaja yang sehat, menjadi remaja yang terdidik, dan menjadi remaja yang berkarakter. Di mana remaja merupakan aset sumber daya manusia yang besar bagi Indonesia. Dengan bertambahnya remaja, maka akan semakin bertambah besar juga potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Yang kedua, syaratnya remaja Indonesia harus berkualitas baik. Nah, disitulah apakah Anda termasuk yang memiliki kualitas yang baik atau yang tidak. Di sini ada juga konsekuensi yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah remaja harus menjadi remaja yang sehat, yaitu remaja yang tidak merokok, tidak melakukan seks bebas, dan tidak mengkonsumsi narkoba. Yang kedua, remaja harus menjadi remaja yang terdidik, yaitu remaja yang memiliki pendidikan dan keterampilan, di mana itu adalah modal untuk produktif. Yang terakhir adalah remaja harus menjadi remaja yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerja sama. Itu adalah konsekuensi yang diakibatkan apabila suatu remaja itu menjadi sumber daya manusia yang bertambah atau aset penggerak pembangunan Indonesia. Terus selanjutnya, remaja berkarakter. Remaja berkarakter itu apa sih? Sekarang yang akan dibahas adalah pengertian karakter. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, watak. Nah, itu adalah pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Yang kedua, karakter bukan hanya dilihat dari penampilan dan cara berpakaian, tetapi karakter adalah kepribadian, perilaku, dan watak. Yang ketiga, remaja berkarakter unggul adalah remaja yang religius, mampu melakukan hal-hal terbaik dari diri sendiri maupun sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan negara. Yang keempat, melakukan terbaik kepada Tuhan, yaitu mampu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, serta mampu bersyukur. Selanjutnya, melakukan terbaik pada diri sendiri adalah bertanggung jawab, berusaha mengembangkan diri sendiri, dan belajar mencari pengetahuan dan pengalaman, berupaya agar diri menjadi sehat, cerdas, dan produktif. Selanjutnya, melakukan terbaik pada sesama manusia adalah melakukan interaksi, toleransi, mempunyai rasa empati, dan menjadi lebih baik. Selanjutnya, melakukan terbaik terhadap bangsa dan negara adalah ikut serta menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Nah, itu tadi adalah remaja berkarakter. Maka untuk itu, ayo menjadi remaja yang religius. Nah, itu salah satu karakter pertama, religius. Siapapun kamu pasti bisa. Selanjutnya saya akan bahas tentang karakter yang pertama, karakter religius. Karakter religius. Karakter yang pertama, religius merupakan salah satu ciri remaja berkarakter, karena dengan religius
Maka seseorang meyakini adanya Tuhan dan berusaha mematuhi perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Sama artinya dengan selalu berusaha melakukan hal yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Ya. Materi yang akan saya bahas tentang religius di sini adalah yang pertama adalah pengertian religius, yang kedua adalah 3 ciri remaja religius. Yang pertama, apa itu religius? Ya. Religius yang pertama adalah berasal dari kata religi yang berarti nilai kerohanian atas dasar kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, religius adalah sifat seseorang di mana sikap dan tindakannya berdasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan. Yang ketiga, remaja religius adalah remaja yang selalu percaya kepada Tuhan, memiliki agama, dan sikap yang selalu tindakannya didasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan. Ciri-ciri remaja religius yang pertama adalah punya agama. Jadi bukan cuma punya agama saja yang dimaksud di sini, saudara. Dan dibarengi dengan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang akan saya bahas pertama adalah agama. Agama merupakan jalan hidup, atau yang dikenal dengan way of life. Suatu jalan yang konkret karena agama mengajarkan aturan-aturan kehidupan manusia yang dapat dijadikan pedoman hidup manusia. Yang kedua, agama itu mengajarkan kepercayaan, keimanan, ada Tuhan yang mengatur segala kehidupan manusia. Yang ketiga, agama itu penting karena merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran, memberikan bimbingan manusia di saat suka maupun duka. Yang keempat, memiliki agama saja tidak cukup, tetapi agama harus disertai dengan ibadah, karena beribadah merupakan bentuk cinta dan pengabdian pada Tuhan. Yang kedua, hati-hati dalam berkata dan bersikap. Yang akan dibahas adalah berkata dan bersikap merupakan bagian dari interaksi manusia dengan sesama. Yang kedua, menjaga perkataan dan sikap merupakan perintah Tuhan. Yang ketiga, ucapkanlah sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan orang lain. Yang selanjutnya, remaja religius pasti akan berusaha menjaga sikap dan perilakunya, sehingga selalu bersikap baik, santun, serta tidak melanggar larangan Tuhan. Yang ketiga, terus berusaha, jangan putus asa, bersyukur. Bersyukur juga ibarat jangan lupa bersyukur. Deskripsinya adalah berusaha merupakan bentuk upaya yang harus dilakukan seseorang untuk meraih cita-citanya. Yang kedua, kewajiban manusia adalah berusaha, sedangkan hasilnya merupakan ketentuan Allah atau Tuhan, sehingga manusia juga diwajibkan berdoa. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa, merupakan ciri-ciri remaja religius. Karena meyakini ada Tuhan, segala hasil yang diterima mutlak ketentuan Tuhan yang harus disyukuri, dan jika gagal, berusaha atau mampu mengupayakan tidak menyerah, mengupayakan kembali. Terus karakter yang kedua adalah menjadi remaja sehat. Deskripsinya adalah sehat merupakan salah satu ciri remaja berkarakter, karena sehat merupakan modal untuk meraih masa depan yang hebat. Sehat meliputi 3 hal, yaitu sehat fisik, sehat sosial, dan sehat psikologis. Artinya
tidak cuma menjadi suatu remaja yang religius saja, ya, tetapi harus sehat juga. Sehat fisik berkaitan dengan kekuatan badan, ya, dan bebasnya tubuh dari berbagai penyakit. Sehat sosial, ya, dengan interaksi dan sosialisasi dengan orang lain, sedangkan sehat psikologis meliputi kesehatan psikologis dan mental. Materi untuk sehat ini yang akan saya jabarkan adalah pengertian sehat, kiat-kiat agar tetap sehat secara fisik, menjelaskan tentang pacaran seks bebas dan dampaknya, pengertian dan ciri-ciri sehat sosial, yang terakhir adalah ciri-ciri sehat psikologis. Remaja sehat. Remaja sehat itu merupakan modal bangsa yang kuat. Sehat menunjukkan salah satu parameter remaja berkualitas, karena dengan sehat, remaja mampu beraktivitas dan berpikir. Sehat bukan hanya diraih dengan olahraga, tapi juga sehat adalah tidak merokok, tidak meminum minuman memabukkan, tidak menggunakan narkoba, dan tidak melakukan seks bebas. Nah, di sini ada bagaimana caranya agar kita tetap sehat fisik. Baik lagi akan saya deskripsikan, ya. Sehat merupakan sesuatu yang harus dijaga dan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa usaha untuk menjaganya. Beberapa hal yang dapat dilakukan remaja untuk mencapai hidup sehat, di samping tidak mengkonsumsi rokok, minuman keras, narkoba, serta melakukan seks bebas, remaja dapat melakukan hal-hal sebagai berikut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bangun pagi dan melakukan olahraga rutin. Yang kedua, sarapan karena penting untuk energi beraktivitas. Yang ketiga, makan makanan yang asuh. Asuh itu adalah aman, sehat, utuh, halal. Yang ketiga, ini yang keempat, ya, sebenarnya. Tidak begadang karena tidak merusak organ tubuh, mengganggu sistem kerja metabolisme tubuh. Itu adalah akibat dampak dari begadang, yaitu mengganggu sistem kerja metabolisme tubuh. Dan yang kelima adalah pola hidup bersih seperti mandi, mengganti pakaian, ya, rajin mencuci dan membersihkan lingkungan agar menjauhkan diri dari bibit penyakit. Selanjutnya, sehat sosial, ya. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Ya. Manusia yang sehat sosial adalah orang yang memiliki kepekaan dan kepedulian, ya, terhadap orang lain, sehingga mendorong dirinya untuk berinteraksi dan bersosialisasi dalam masyarakat. Ciri-ciri orang yang sehat sosial adalah, yang pertama adalah bukan penyendiri, atau bukan menyendiri dan egois. Yang kedua, menjalin sosialisasi, interaksi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kebersamaan dan kerjasama. Ya. Selanjutnya, sehat psikologis. Ya. Sehat psikologis adalah sehat secara pikiran dan mental. Ya. Ciri-ciri sehat psikologis yaitu yang pertama adalah mampu mengendalikan pikiran. Yang kedua, menggali potensi, minat, dan bakat diri. Dan yang ketiga adalah pikiran lebih fokus untuk merencanakan, berusaha, dan melakukan yang terbaik di masa kini. Ya, itu merupakan 3 ciri dari sehat psikologis. Ya. Karakter yang ketiga adalah cerdas. Ayo menjadi remaja yang cerdas, pasti bisa. Ya. Cerdas. Cerdas merupakan salah satu ciri-ciri remaja berkarakter, karena cerdas merupakan modal untuk berkarya, meraih prestasi, dan hidup yang gemilang. Ya. Ya. Materi yang akan disampaikan dalam kaitan dengan maksudnya ini berkaitan dengan cerdas. Ya. Yang pertama adalah pengertian cerdas
dan hal-hal penghambat kecerdasan. Yang kedua adalah menjadi cerdas di usia emas. Yang ketiga, bekerja keras dan terus berusaha, itu penting ya. Yang keempat, ciri-ciri orang yang cerdas ya. Cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya, tajam pikiran dan mudah memahami. Penghambat kecerdasan adalah ketika diajak dalam hal-hal yang positif ya, dan kebaikan. Seringkali remaja dia mengapresiasikan seperti ini atau mengatakan seperti ini, aku tidak bisa, aku tidak mau, aku malas. Itu adalah penghambat kecerdasan ya. Dimana jabarannya adalah ketika orang atau suatu remaja menjawab aku tidak bisa sebelum pernah mencoba, terkadang seseorang menganggap dirinya tidak bisa, atau yang dikenal dengan istilah kata kalah sebelum berperang. Aku tidak mau. Itu yang kedua. Biasanya sikap remaja itu seperti itu. Kalau misalkan orang dianggap ambil contoh misalnya seperti ayo belajar, atau ayo mempelajari suatu hal, pasti orang biasanya cenderung bilang, ini kalau misalkan bukan orang cerdas ya, aku tidak bisa, aku tidak mau, aku malas ya, seperti itu ya. Yang kedua biasanya adalah aku tidak mau ya. Sebelum menghadapi dan menjalani seseorang terkadang enggan dan tidak mau melakukan kegiatan tersebut dengan berbagai alasan dan kekhawatiran. Aku malas. Jawabannya adalah malas merupakan penghambat kecerdasan ya. Karena dengan malas maka seseorang akan melakukan hal-hal yang positif untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan. Oh, ini maksudnya jadi ketika malas merupakan penghambat kecerdasan, karena dengan malas maka seseorang tidak akan melakukan hal yang positif untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan. Oh, di sini adalah yang dimaksudnya tidak akan melakukan hal yang positif untuk meningkatkan wawasan dan keterampilannya. Menjadi cerdas di usia emas. Apa itu usia emas? Usia emas itu adalah usia remaja. Kenapa dikatakan usia emas? Karena usia emas di sini itu adalah yang dimaksudnya adalah digambarkan bahwa seseorang anak yang rajin belajar sejak dini. Atau bisa diartikan usia emas di sini itu adalah di mana kita belum memikirkan sesuatu hal yang terlalu banyak. Artinya adalah ya kita masih fokus terhadap pengembangan diri, pembelajaran dan lain-lain. Digambarkan bahwa seseorang anak yang rajin belajar sejak dini, maka ketika menginjak usia dewasa mereka dapat diterima ya, dalam kehidupan kerja ya, sehingga masa tuanya akan bahagia ya, dengan tabungan yang tersedia. Di sisi lain digambarkan remaja yang bermalas-malasan. Ketika remaja, ketika dewasa ya, mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, akhirnya dia tidak mempunyai ya, modal, ya, kecerdasan, juga keterampilan terbatas ya, untuk masuk dunia kerja, dan selanjutnya akan menjadi pengangguran. Dan pada masa tuanya mereka tidak berdaya ya, dan tidak produktif lagi. Untuk menjadi cerdas dapat dilakukan langkah berikut. Yang pertama adalah berpikir tepat, berlatih mengambil keputusan secara tepat dan dalam segala kondisi. Yang kedua, jiwa leadership dan entrepreneurship. Remaja yang cerdas adalah remaja yang memiliki jiwa leadership dan entrepreneur. Yang ketiga, berkreativitas, mau berkreasi
dan terus mengembangkan kreasi. Yang keempat, berinteraksi sosial. Kecerdasan otak harus diimbangi dengan kecerdasan sosial, yaitu berinteraksi dengan orang lain agar kecerdasannya bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Karena manusia merupakan makhluk sosial. Karakter yang terakhir adalah produktif. Produktif. Remaja berkarakter mulia adalah remaja yang berusaha produktif dan memanfaatkan waktu untuk melakukan yang terbaik, untuk berkarya atau bekerja. Materi yang akan disampaikan dalam kaitan dengan maksudnya berkaitan dengan produktif adalah yang pertama, pengertian produktif dan remaja produktif. Yang kedua, kiat menjadi produktif. Yang ketiga, kiat agar dapat berkarya di masa muda. Apa sih produktif dan apa sih remaja produktif? Produktif adalah kemauan untuk menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil. Dengan kata lain, produktif dapat diartikan sebagai menghasilkan. Remaja produktif adalah remaja yang berusaha memanfaatkan waktu, bergerak dalam kegiatan yang positif untuk menghasilkan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Menjadi remaja produktif ini adalah kiat-kiat menjadi remaja produktif. Yang pertama ada bangun-bangun, ada berwawasan dan belajar, ada berinisiatif, ada melakukan perubahan, ada berpartisipasi dalam prestasi. Jawabannya adalah bangun-bangun, membangunkan orientasi, arah dan tujuan yang jelas. Karena dengan orientasi, arah dan tujuan yang jelas, maka hasilnya pun akan bernilai untuk perjalanan selanjutnya. Yang kedua adalah berwawasan dan belajar. Seorang remaja yang produktif dan mampu tampil produktif harus tahu segala kejadian terhadap dirinya sebagai bekal seseorang pembelajar yang berwawasan luas. Yang ketiga, mengambil inisiatif atau berinisiatif. Karena dengan berinisiatif, remaja bisa melatih diri untuk mengambil tanggung jawab, dan pada titik tertentu bisa membuat rasa percaya diri lebih maksimal. Yang keempat, menghargai usaha perbaikan. Produktif tidak selalu berarti melakukan semua sendiri. Dalam konteks ini, kita bisa berinisiatif, membentuk kelompok belajar untuk memecahkan dan saling membantu jika ada kesulitan belajar. Sehingga dengan demikian seseorang bisa saling menguatkan satu sama lain untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, berpartisipasi pada prestasi. Seseorang remaja yang produktif selalu haus akan prestasi. Berkarya selagi muda. Ada ketakutan dalam diri seseorang untuk mulai berkarya. Oleh karena itu, dalam lembar balik ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar remaja dapat memulai berkarya. Yang pertama adalah menggali ilmu sebanyak mungkin. Bagaimana caranya? Bisa dengan cara membaca koran, majalah, dan lain-lain. Melihat siaran TV, terutama yang bermanfaat, yang mengandung
nilai atau ilmu pengetahuan, ya, mengikuti seminar, workshop, pelatihan, membaca situs internet yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berani mencoba berkarya dan bekerja, ya, menghilangkan rasa takut dan khawatir gagal. Yang ketiga, cari kesempatan dan gunakan peluang. Mencari kesempatan untuk berkarya seperti lomba ilmiah, ya, dan lomba inovatif, ya, dan lain sebagainya, ya. Serta jangan lewatkan peluang kerja. Yang keempat, lakukan apa saja yang bisa. Mulailah dengan melakukan sesuatu sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun sederhana. Yang kelima, fokus dan tekun. Setelah memulai, maka lakukanlah dengan tekun dan fokus. Jadilah remaja yang punya iPad dan BB. iPad itu adalah iman, pendirian teguh, akademis atau cerdas, ya, dharma bakti, ya. BB adalah bermasyarakat, berkarakter. 6 hal yang harus dimiliki oleh seseorang remaja. Yang pertama adalah iman, berguna untuk proteksi diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Yang kedua, pendirian teguh, berbagai bentuk pertahanan dari diri sendiri agar tidak mudah dipengaruhi hal-hal yang buruk, ya. Akademis atau cerdas, sehingga memiliki kemampuan menimbang baik buruk suatu perilaku, ya, dan kegiatan yang menggunakan waktu untuk belajar dan terus belajar, berkarya dan bekerja. Dharma bakti, memiliki rasa tanggung jawab pengabdi kepada orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitar, menjadi pribadi yang tidak bertindak tanpa tujuan jelas. Tindakannya akan berpikir baik buruk. Saya ulang, dharma bakti, memiliki rasa tanggung jawab pengabdian kepada orang tua, masyarakat, dan lingkungan, serta menjadi pribadi yang tidak bertindak tanpa tujuan jelas. Tindakan akan dipikirkan baik buruknya terhadap orang tua, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Yang kelima, bermasyarakat, artinya mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, ya, untuk menjadi atau untuk memberikan rasa peduli terhadap sesama. Yang keenam, bermartabat, tanggung jawab, berbudaya Indonesia yang santun dan ramah. Ya. Inti dari materi yang saya sampaikan tadi adalah, marilah kita menjadi suatu remaja yang berkarakter. Kenapa? Karena dengan menjadi remaja yang berkarakter, maka kita mampu bersaing baik di dunia pendidikan maupun bekal untuk di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.